Tapi kan kau aku pertama, kau pikir aku sombong kan? Parah banget. Sengah nih orang. Ya kita tuh mohon maaf ya, agak deg-degan lihat yang putih banget. Kita kalau udah mulai. Terus kebetulan dari daerah timur waktu itu ribut antara sesama pendukung lah, entah lupa dari mana gitu ya karena tensi panas tadi. Tiba-tiba pas kita lagi mau coba nenangin, kakak Ari sudah menghilang. Dia langsung berlari ke atas sana, suat. Kakak ada apa ini? Gue langsung dipeluk semuanya, sabar gitu. Wah, gue dalam hati gini, salut luar biasa. Sebenarnya memang Indosiar mengontrak dia untuk hal begitu. Pendukung ada dari beberapa daerah nih. Betul. Iya. Pas abis tes Akmil nggak masuk, baru Akmil? gue dulu tes Akmil pernah. Gitu masuk siap bro, seperti mati lampu. Belum ada. Belum terkena itu. Saya puasa full sekali nih. Hah? Full puasa. Kenyang. Tidak, masa kenyang? Orang masih puasa ini dong. Maksudnya belum pernah batal? Belum ada batal. Abang juga toh? Belum. Besok lah kalau kamu mau batal. Kok bisa? Minum jam 10 pagi gitu. Ngapain? Orang puasa ngapain? Suruh minum jam 10 pagi. Tapi abang sahur aman? Lancar? Sahur aman, lancar. Bangun? Kadang belum tidur. Iya, tidak. Ya saya tanya bangun atau dari begadang langsung makan. Ada beberapa yang bangun, beberapa yang begadang langsung makan. Karena saya lihat Kak Indah bangun terus. Kan dia story kan, bikin makanan berbuka kan. Iya. Nah ini, tapi Anda... Laki-laki ini di mana? Kayaknya Anda tidak puasa. Kok curiga saya. Tapi yang menarik ini apa? Apa? Saya paling tunggu sekali itu Lebaran. Kenapa? Semua orang tunggu Lebaran memang. Bukan masalah tunggunya. Iya, saya tahu semua orang tunggu Lebaran. Saya belum selesai. Iya, apa? Film Lebaran. Oh, film-film Lebaran. Film apa yang kau pernah nonton pas Lebaran? Selain film itu. Film apa? Itu. Terlalu busuk orang ini bermulut. Orang ini bermulut busuk. Film Lebaran, jujur ya. Jujur, saya Lebaran kan lebih banyak di fak-fak. Oke. Bioskop tidak ada. Hah? Bioskop tidak ada. Di sana belum ada bioskop? Belum. Hei, baru kau ganggu bau-bau. Bau-bau ada? Bau-bau ada? Bioskop swasta kok. Hah? Maksudnya pemutaran film setelahnya orang swasta yang punya kok. Film lokal dah. Tidak. XX1. Iya, Cinemark. Oh, Cinepolis. Cinepolis. Iyalah. Hei. Di mall? Meremeh. Iyalah di mall. Ya, masuk. Oh, orang fak-fak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Dari suara sih saya kayaknya kenal ini. Tapi kayak suaranya ini Pak Ahok. Coba ulang. Siapa ini ya? Selamat malam semuanya. Saya mau masuk. Ini pintunya digeser apa diangkat ya? Dibanting, digeser. Ahok Geser, betulan, Pak. Ahok betulan. Geser. Ini siapa yang datang sebenarnya? Ramean ya? Loh. Oh, dari tangan. Seperti mati lampu ya sayang. Aduh, aku gak tarik kalau yang gini. Yang gini. King Nasar! Seperti mati lampu. Oh, bukan. Gambarannya. Wis, ada video klip nih. Aduh, gimana? Kayak kesana, benar. Cintaku tanpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamat kakak. Alhamdulillah. Tapi ini saya pikir King Nasar betul. Emang jelmaan ya. Iya, ternyata menjelma aku. Bagaimana Kakak Gilang? Alhamdulillah. Puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Ada senang udah bisa datang ke gubuk ini ya. Gubuk ya. Iya, maksudnya ini gubuk yang viral di mana-mana. Bayangkan karirku dari Gemerlap Liga Dangdut tiba-tiba Itu artinya dirimu tidak lupa untuk terus meminjakan kaki di tanah. bukan, memang mau terbang jauh tidak bisa. Mohon maaf ini karena puasa kita tidak hadirkan sandang pangan. apa-apa. Jadi Tapi cuma ada ini- papan ya. Sambil Iya. kita menunggu berbuka kan. Iya, Nanti di sini kita buka bersama. Ada Oh gitu ya? berbukanya Apa? pakai sagu. Ini Langsung tanpa air.
Sama air. Yang tidak bisa digigit ini Sama pisang, secara iya. normal ya susah itu. Sama pisang. Baik ya, kabar. Dulu Liga Dangdut bareng ya? Liga Dangdut bareng 2018. Sama-sama bareng. 18. Betul 2018. Iya, Saya, 2018, betul. Kak Ari, Ramzi, Ayu Dewi ya. Bang Irfan. Sama Hakim. Irfan Hakim. Betul. Berlima. kita Berlima. tuh. Luar biasa. Tandem penyelamatku. Siap. Itu tuh terlalu tiba-tiba tuh orang ini tiba-tiba muncul di dangdut. Itu kayak apa ya? Hari keriting ya. Ketidakcocokan gitu. Ketidakcocokan. Tapi di sana. waktu itu cocok karena kan memang LIDA itu kan Liga Dangdut Indonesia, Indonesia. dari Sabang sampai Merauke. Iya. Saya representasi Ini Indonesia representasi Timur memang waktu itu. Ingat ya dulu ada kejadian. Jadi waktu ya biasa lah ya namanya kan pendukung itu setiap daerah kan datang. Iya. Tensi kan kadang-kadang panas kan. Terus kebetulan dari daerah Timur waktu itu ribut antara sesama pendukung lah, entah lupa dari mana gitu ya karena tensi panas tadi. Tiba-tiba pas kita lagi mau coba nenangin, Kakak Ari sudah menghilang. Dia langsung berlari ke atas sana, set! Kakak ada apa ini? Gue langsung dipeluk semuanya, sabar gitu. Wah, gue dalam hati gini, salut luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya memang Indosiar mengontrak dia untuk hal begitu. Untuk hal begitu. Pendukung ada dari beberapa daerah nih. Betul. Iya. Waduh, tahun ini peserta dari timur banyak nih. Iya, cuman mas. Iya kan? Jadi takutnya, ini supporter yang datang banyak. Kita butuh. Tapi penengah sorry. di sini. Di situ memang tensi agak panas. Agak panas Dengan memang. penonton tuh tensi agak panas. Iya. Dan beliau ini, maksudnya kita kan sudah berteman ya. Jadi dia kayaknya kalau mau menurunkan Bang Ramzi tidak mungkin, sangat senior. Menurunkan Irfan tidak mungkin. Pilihannya kan cuma kita berdua. Kita berdua memang. Kita berdua, jadi tergantung musuhnya aja yang mana nih. Jadi gua baru mau lari, Ari tuh udah di atas. Hah, buset gua bilang, bagus juga nih nalurinya nih gitu kan. Bagus. Dia Bagus. Waduh, gesit banget. Tapi beberapa kali memang begitu. Maksudnya, Iya. tapi saya contoh sama dia dulu. Kan saya kan anak baru, jadi saya diam-diam. Pas ada yang penonton-penonton Yang di bawah tuh. bayaran gitu-gitu Iya. udah mulai kisur. Oh, galak betul dia nih. Lu bisa lihat nggak sih ini acara lagi sedih-sedihnya? Lu tawa-tawa di situ. Biasa Irfan Hakim kan mancing nangis Iya, kan. Kita kan ngejaga tuh kalau hostnya bareng-bareng kan. Ada yang di bawah tuh kayak bercandain gitu-gitu. kayak gitu. moodnya jadi hilang Moodnya kan? jadi hilang gitu kan. Terus mic kita turunin, terus kita gituin marahin. Lo tolong Langsung, dilihat ini langsung. lagi begini. Gitu. Iya. Begini ternyata dinamika ininya kesukaan saya. Keributan Habis ini. itu dia tidak usah jawab. Iya. Dia tinggal saya bilang, "Cuk, oke sudah." Tapi berarti ternyata cocok nih Dangdut itu bareng dia. Cocok. Kita itu cuma melihat dangdutnya. Iya. Kita tidak melihat dinamikanya. Betul. Menurutku itu acara yang sangat-sangat seru sekali. Seru. Orang mungkin di luar sana yang beda selera, Iya. pasti Iya. akan melihat kayak ngapain sih orang-orang nonton ini, Iya, joget iya, sampai iya. tengah malam. Tapi Iya, setelah iya. saya ada di Dalamnya. di dalamnya itu seru banget dramanya. Iya, iya, iya. Banyak yang organik kok di situ. Iya, Betul. Ya, Kesedihan-kesedihannya. mungkin tahun depan Indosiar mempertimbangkan juara-juara Bion ya. Untuk jadi MC di sana. MC di sana. Juara Bion kontrak Indosiar. KKJ, tiba-tiba KKJ. Tiba-tiba KKJ kan ya jadi MC. Bisa juga. Bisa. Untuk Seru, gitu seru. aja. Iya, benar. Ternyata saya baru tahu ini panggil ada manfaatnya. Ya di beberapa momen. Karena kan memancing menangis sangat tidak cocok. Sangat tidak cocok. Sangat tidak bisa. Betul. Oh tapi saya bagian menangis. Maksudnya Irfan, Gilang yang mancing, saya itu ikut terpancing. Tahu Iya, nggak? maksudnya kan Kenapa saya jadi tidak- sensitif di tidak sini? bisa untuk Iya. memancing. Anda memancing keributan iya, memancing kesedihan no. Berapa kali itu saya kan pakai feeding. Iya, pakai feeding. Itu pertama kali saya di feeding Di setiap feeding, saat ah. itu. Jangan lepas Ri. Oh iya, kadang-kadang suka kayak aduh gatal lepas. Oh iya, sorry. Iya. Itu orang lagi sedih tuh. Kayak lagi perang, Mat. Ya kayak lagi lu biasanya lah kalau ini kan lagi. Oke, saya. Gimana? Enggak, maksudnya pernah kayak lu ya, maksudnya lu tuh biasanya tahu Iya. kan pasti kan. Iya, Kalau iya. lagi perang itu kita suka di brief sama komandan misalkan begitu kan. iya. Ya, oh, Kanan, kiri, kanan. Kanan kiri Iya. maju. Ah, gitu-gitulah mirip. Iya, pas di feeding itu masuk lagi gitu kayak Ari nangis tuh. Meskipun baru sedikit nangis gitu kayak harus banyak jadi. Harus sedih banget. Tapi abang berapa lama di Liga Dangdut sebenarnya? Berapa bulan itu waktu itu? Enggak, abang sendiri dari awal. Kalau saya itu- satu season itu doang. Iya. Satu season waktu itu 4 bulan 5 bulan gua 4 lupa bulan, ya. 5 bulan. Kalau gua itu dari awal Liga Dangdut kan? Iya, dari awal. Gua tuh masuk Indosiar dari 2015. Dari Iya, 2015 benar sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Liga Dangdut ada terus ya? Ganti-ganti dia abis Dangdut Akademi, Liga Dangdut. Liga Dangdut, iya. Sekarang Dangdut Akademi lagi. Iya. Jirayut itu Jirayut itu Dangdut Akademi Asia. Oh iya. Benar. Season setelahnya saya itu. Kalau ini siapa? Rizky Bilar, mohon maaf istrinya Rizky Lesti Bilar. Lesti. dan Dangdut Lesti yang Akademi. pertama. Itu apa? Liga Dangdut. Dia Dangdut Akademi.
Dangdut Dia Akademi. pertama itu dia 2014 itu dia. Gua belum. Ini di situ. yang lagu Vanuatu. Fildan. Fildan. Itu Fildan di A3 ya? D3. Di A3. Iya. Habis di A3 berhenti Lidah dulu itu. Lidah dulu. Masa ini Fildan abis Liga Dangdut, diajak hari kritik, dibikin musik dan lirik kayak penurunan karir. Diajak, aja lagunya judulnya Vanuatu. Oh iya. Vanuatu. Itu lokalitas. Ini nggak paham Iya, aku nggak ngerti, mohon Iya, maaf tapi ya. mohon maaf. Saya tidak apa-apa. Musik-musik lokal Iya, banyak. tapi kan karya kan. Iya, Om Didi, Iya. Kempot itu musik-musik tradisional Betul. lokal, berbahasa Jawa. Cuma kan ini Anda yang bikin. Masalahnya kami nih, Anda yang bikin. Kalau Tapi orang- berarti kan musikalitasnya bagus. Kok mau Tessa punya staccato? Asik. Coba dong. Cuma ya. Aduh. Iya. Tapi abang akhirnya jadi ini nggak sih orang nge-MC acara-acara musik itu, terutama dangdut, jadi paham nggak? Karena kan dengar komentar juri tiap hari, lihat mereka latihan atau lihat mereka ngetes tuh dengan band. Iya. Nah, itu jadi paham kan? Jadi paham, secara musik jadi paham. Jadi komentar juri itu udah ngelotok banget. Bahkan kita udah tahu nih, ketika peserta ngelakuin kesalahan apa, pasti juri komennya begini nih nanti. Gitu. Kita udah sampai paham seperti itu ya, Ria. Dan kita juga udah tahu tuh dinamika yang terjadi gimana. Karena MC itu kan bukan cuma sekedar bikin seru suasana, benang merahnya tetap harus dijaga, tapi juga kita harus kontrol dari feeding sampai ke pemirsa. Nah, itu variabelnya banyak tuh. Jadi mulai dari sini berarti kan kita harus standby ke penonton yang ada di studio, terus kita harus kontrol semua yang ada di studio. Takut-takutnya karena pas zaman Fildan itu pernah ada yang ketika pengumuman ada penonton tuh masuk tuh, nah nggak tahu mau ngapain nih. Penonton masuk nih, nah itu kita harus sigap juga. Pernah juga ada yang waktu bintang tamunya Rosa waktu itu DA Palida lupa gue. Terus tiba-tiba ada penonton dari atas turun nunjuk-nunjuk Irfan Hakim kayak mau ngehajar Irfan gitu. Nah seperti biasa kan, nggak mungkin Ramzi dan yang lain bergerak kan. Harus itu. Pasti gue gitu kan. Gitu akhirnya benar-benar gue peluk, gue peluk pas kamera di mana gue bawa keluar. Security, gue bilang langsung gitu kan, karena acara harus tetap berjalan. Abang piting tuh? Enggak piting, gini aja, masa di panggung di piting. Ya begini kan, tapi dipeluk kenceng gitu. Pas dilepas, ada, terus ada juga yang datang, Berarti kocak-kocak ya maksudnya. kocak-kocak, banyak aneh-aneh, banyak banget yang aneh. Tiba-tiba ibu-ibu lari, meluk peserta, terus nangis-nangis ke peserta, pingsan. Apaan sih nih ibu-ibu gitu? Lebih santai aja. Ya, gimana? Nah, itulah dinamika yang terjadi di panggung tuh kadang kita harus tetap berusaha untuk biasa aja ngejalanin nih acara tetap harus bagus gimana caranya walaupun ada intrik di dalamnya gitu. Tapi sikapnya kalian itu justru yang membuat itu tidak menjadi sesuatu yang besar. Seandainya. Karena semua orang sadar bahwa enggak kok yang handle acara ini tuh paham bahwa ini jangan gitu. Iya, tahu banget kita tuh ngejaga banget memang yang seperti itu deh. Jadi gitulah. Jadinya nggak membesar ya. Kalau seandainya santai aja mungkin akan jadi masalah. Akan jadi masalah Kalau banget. sudah ada miss itu feeding itu kenceng banget. Makanya cepet-cepet. hari itu itu kesini. Waduh, berisik ya pasti ya. Berisik pasti itu. Saya baru makanya pertama. malas pakai begini-begini terkonduktif. Tapi tidak bisa. Saya lepas. Karena kalau yang lain ada 5 orang, 4 kalian pakai dah. Bukan, saya bisa malas aja. deh. Saya Nanti awal-awal kalian yang ngurus saya deh. Saya awal-awal begitu. Awal-awal begitu. Ketinggalan langkah. Betul memang. Ada apa? Ada apa nih? Jadi aneh. Belum ini produser-produser curcol di sini. Betul. Agak gini ya dia. Iya, benar. Kayak kita kayak lagi di sana tiba-tiba Peserta begini, peserta begitu. Iya, tapi tiba-tiba ini tuh. Ini kenapa ya bajunya dikasih yang ini ya? Dalam hati kita. Saya posisi adalah satu ajar pakai itu dari awal pakai terus kan. Saya harus stand up kalau nggak salah. Iya. Pokoknya bukan stand up tapi ya 3 menit lah. Iya. Pokoknya ngomong soal tema obrolan ini. Iya. Dari atas kan. Tuh diliatin lu. Anjir dilihat. Ada politisi di sini. Ke distract. Politisinya cukup saya ya Hormati. Iya. Paman lah, paman. Tidak. Paman. Bukan. Pamanmu toh? Bukan. Cukup down saya. Oke, Cukup oke. down saya kalau. Oke. Wah, diliatin saya. Malah dikasih tahu. Saya lagi begini. Nah, tuh mampus lu diliatin. Diliatin. Saya bilang, jangan dong, jangan di-distract dong. Saya udah gak mau pakai deh habis itu. Aduh, luar biasa. Tapi untuk menjaga fokus bagus banget tuh pakai itu Iya sebenarnya. Untuk harus ngelatih. banget malahan. Iya. Ke belakang itu saya sudah mulai kebiasa pakai itu jadi kayak Abang nggak biasa juga? Enaknya. Saya Nggak terbiasa biasa. aja.
awal tidak biasa. Oh, akhir-akhir tapi terbiasa dan ternyata membantu banget gitu. Iya. Abang tapi menggeluti dunia host itu dari zaman kapan? Dari Awal global kan? Bukan. Yang dulu. kamu pakai mobil jadi anak kecil itu? Oh, itu bukan. Itu sebelum itu ada The Sketsa. Rings waktu itu 2010 apa 2011. The Rings Trans TV dulu. Oke. Dari situlah gua pertama kali nge-host bareng sama Oki Lukman, Ajis Gagap, Adul sama Dini Andromeda dulu namanya. Berlima. Kan The Rings itu kan ganti-ganti mulu tuh hostnya. Jadi pas bagian gua tuh gua dapat setahun waktu itu. Nah, awalnya di situ host di TV. Awalnya apa? Model? Awalnya banget nih, entertainment, model. Model dia. Oh sama kita ya? Sama model. Iya. Dulu itu. Model catwalk apa dogwalk waktu itu? Dia waktu itu, makanan anjing. Iklan makanan anjing dia modelnya tuh. Oh dari situ berarti? Dari situ waktu itu. Nge-host. Dan itu berlanjut, maksudnya langsung ada panggilan host lagi, ada panggilan Yang Iya. global itu tahun berapa ya? Iya, global itu 2014 2000, ya mungkin 2012-13an lah Sama mungkin. Irfan, sama Gracia Indri. Iya. Pokoknya kamu jadi anak kecil nyebelin banget dari situ. Betul. Tapi justru di situ kamu paham karakter dan komedi yang berbagai macam Iya, ini ya. iya. Maksudnya yang bikin act out-nya kamu tuh jadi Betul. jadi kuat di situ. Ya Kamu mungkin kan- karena biasa impersonate, jadi kan kemampuan observasinya tuh bagus lah ya. Kayak komika kan kalian kan cerdas-cerdas juga gitu kan. Jadi ketika ditaruh di tempat yang memang seharusnya tuh langsung kayak, oh jadi nih gue gitu. Gue tuh langsung aja mikirin kalau anak kecil yang bandel tuh gimana ya. Oh kayaknya begini deh gitu. Untungnya itu okein apa di approve lah, apa istilahnya di YesN ya? Iya, YesN ya? YesN, iya, YesN di sama si Irfan Hakim sama host-host yang lain juga. Jadi jadi itu barang gitu. Kalau seandainya nggak direspon sama yang lain, Waduh, sulit. selesai. Iya gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin dong abang ujuk-ujuk jadi model terus berpindah ke host terus langsung jadi. Pasti sebelum jadi model ini udah punya kemampuan public speaking dong? Ada waktu SMA tuh sudah sering MC sebetulnya. Iya. Nah, cuman gua ngerasa kemampuan public speaking gua itu benar-benar terasa waktu gua siaran di Prambors. Itu benar-benar Itu tuh- after model? After model. Jadi bahkan setelah The Rings itu. Mungkin 2013, gue lupa deh. Kayaknya iya 2013-an. Gue sempet bawain acara Top 20 Countdown, tapping. Terus gue gantiin Indra Bekti waktu itu acara pagi bareng Gina. Nah, di situ kan breaknya itu kan pokoknya 3 menit kita ngomong, break. 3 menit kita ngomong, break. Nah, selama 3 menit itu kita harus tahu topik apa yang mau dibahas dan harus dapat punchline-nya. Ya walaupun kadang nggak dapat juga ya, nggak masalah gitu kan. Tapi dari situ akhirnya gue bisa ngatur pace gue bicara, terus gue bisa memilih kalimat apa yang harus gue keluarkan gitu. Dan itu bener-bener ngelatih public speaking gue banget. Gitu dari sana. Iya, berarti karena susah kalau maksudnya abis model baru belajar public speaking kayaknya punya basic dulu deh harus. Ya mungkin punya basicnya. Di Sumatera kan abang kan? Di Sumatera. Abang lahir di mana? Gue lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Sampai 5 tahun gue pindah ke Palembang. Terus gue SD itu kelas 1 di SD IBA, kelas 2 di Saverius 9. Masih di Palembang? Masih di Palembang, kelas 3 di Batu Raja, Saverius 1 sampai kelas 4. Kelas 4 1 bulan 2 sampai 6, kelas 6. Gue di Bengkulu. SMP Batu Raja, SMA Bengkulu lagi. Kuliah sempat 1 semester di Bengkulu juga. Cukup sampai dewasa dong berarti di Sumatera dong? Iya, sampai dewasa. Kirain SMA udah Enggak. Gue pas merantau, pas abis tes Akmil nggak masuk, Akmil? Akmil gue dulu tes Akmil pernah. gitu masuk siap bro seperti mati lampu. Belum ada. Belum terkena itu. Belum, bro. Paski dulu, Paski. Dulu Paskibraka iya. Bukan, maksud lu Paski komedi. Pak Jarwo dong. Oh enggak ada. Pak Jarwo. Paski waktu itu udah ada belum ya? Paski beraka, Paskibraka. 2007 sudah ada Paski. Kenapa pilihannya Akmil bukan IPDN? Biasa kan anak daerah tuh IPDN, Iya, Akmil, iya. Akpol. Iya benar. Abang ada itu hubungannya sama TVRI dulu kan ya? Bokap dulu kan TVRI ya? TVRI Iya, dulu, iya. bokap TVRI. Kalau dulu milihnya Akmil karena ada sepupu yang udah jadi taruna tapi di angkatan udara. Nah, di Bengkulu waktu itu nggak ada tempat untuk gua bisa tes ke angkatan udara, harus ke Palembang atau ke Riau yang paling deket gitu kan. Nah, jadi gua yang di situ aja deh lewat Korem gitu kan. Makanya gua pilih jadi mau tes Akmil di Bengkulu. Sekali doang tes. Sekali doang. Udah Jatuh di apa?
jatuh di kesehatan di kelembutan. terlalu lembut. Iya. Pas mau maju gimana dong? Belok. Masa pistolnya nggak gini? Istirahat di tempat gosip ya. Jangan tembak yang itu ganteng. Aduh, ganteng. Bulan puasa guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wih, langsung astagfirullah. Oh iya. Gitu. Nah, abang ke gagal itu baru langsung memilih. Bang, terlalu jauh bang. Akmil tiba-tiba ke dunia, Dunia model. entertain. Iya benar. Karena gue agak kecewa ketika ada tawaran untuk merantau ke Jakarta, ikut lomba model, gue ikut. Oke, gue ikut. Pertama kali ke Jakarta gara-gara lomba model ini. Gara-gara lomba model. Balik lagi ke Jakarta tuh gara-gara lomba Tapi model. kan sudah pernah sekolah di Jakarta ya, sempat. Nggak sempat. Sama Jadi sekali kan ya? umur 5 tahun tuh gue langsung ke Palembang. Oh, berarti SD-nya udah di sana. Iya. bener-bener ke Jakarta itu hitungannya merantau banget ya. Merantau. Balik lagi merantau. Tinggal di mana di Jakarta dulu awal-awal? Dulu di Kamboja, gue di dekat Halim. Di Kamboja. Di kampung. Judul ya? Kayak gitu. Bukan Dulu di Kamboja belum sana. ada judo. Bukan di Kamboja. Internet Sekarang sumpah Kamboja itu negara, tapi kalau kita sebut Iya. kayak khawatir. Sensitif, betul. Iya, Betul. padahal negara. Itu negara ASEAN ya, dia masuk. KTT ASEAN ada tuh Kamboja. Iya. Paling identiknya bunga Nah, gitu ya. itu bunga Kamboja. Iya, bunga Dulu gue di situ kecil. Datang merantau lagi untuk ikut model itu. Ikut model. Struggle di Jakarta. Struggle, lumayan struggle. Tinggal sama siapa bang? Tapi alhamdulillahnya tinggal sama saudara. Jadi sama Kadang-kadang om dan lebih tante struggle tau. Iya, tapi bener tinggal sama saudara tuh lebih banyak nggak enak-enaknya. Iya. Kadang kita yang mau makan tapi ada makanan makan di luar tapi di luar nggak ada duit gitu kan, ya udah makan deh sesendok aja cukup lah gitu. Iya, Nggak iya. enak Lebih gitu struggle, kan. iya. Lebih struggle. Kadang-kadang. Ya tapi itu juga mungkin yang ngebentuk diri gue untuk bisa jadi seperti sekarang. Iya. Kalian kalau dead air kayak begini tuh bingung ya mau nanya apa lagi? Enggak. Saya mau tanya tapi tunggu dia udah A duluan nih. Iya, soalnya saya mau follow up question. MC dangdut. Follow up. Indip. Ini apa? Itu yang sedih-sedih itu lah. Oh, iya. Masukin. maksudnya. Ya, masukin. Abang kan datang di sini tuh untuk lomba model. Iya. Sesuatu yang sebenarnya itu tidak sebesar itu menurutku. Misalnya kayak saya dengan Mamat, kesini tuh ikut lomba suci. Ya. Sudah diakomodasi TV, sudah lebih jelas lah maksudku. Lomba model tuh dapat apa di situ? Jadi gua tuh satu memang yang penting gua lari dari Bengkulu karena gua ngerasa kalau di Bengkulu gua nggak akan berkembang. Kelihat tentara terus. Sekarang lihat tentara lari terus kan. sedih terus. Aduh, Harusnya gua lari di situ tuh. Bener, harusnya gua menjadi bagian dari mereka. Ayo kita bersama. Gua hafal lagi itu. Gua udah keburu hafal juga. Iya. Lagi ini berarti terpesona aku nggak jadi terpesona. Makanya Mana dari matamu? Ini udah. pokoknya nggak mau aja gitu. mau, iya. Jadi dari jalan begini gua akhirnya jalan begini. Dari begini jadi begini. Aneh banget. Iya, kan Terlalu belok, Mas. kontras banget kan. Kontras banget. Iya. Terlalu jauh. Ayo, penampilan selanjutnya. Sorry, masih ke bawah. Masih ke bawah Akmil ya. Aduh, gitu cerita dua. Harapannya berarti itu yang penting lari dulu. Yang penting lari dulu. Yang penting lari dulu. Nah, gua tuh udah tahu kalau model itu adalah jalan pembuka untuk nanti dilihat Entertainment-nya. oleh talent scout. Ya. Nah, makanya ketika gua lomba model, gua bener-bener mati-matian di situ gimana caranya gua dapet number. Alhamdulillah gua juara 2 waktu itu dan juara 2 dalam busana daerah serta juara persahabatan. Jadi dapat 3 kategori waktu itu. Akrab banget. Akrab banget. Persahabatan Wah, banget. Jangan salah. Kita melawak-melawak tidak lucu. Gitu. Yang penting mereka ketawa gitu. Jadi memang setelah itu ada talent scout juga dari Multivision Plus waktu itu. Ada Multivision, ada Starvision juga waktu itu yang ngeliat di 2008 itu. Tapi gue castingnya waktu itu di Multivision sama di MD. Sempat MD masih di Tanah Abang dulu. Sempat gue akhirnya dari situ masuk sempat jadi bukan figuran tapi dapat dialog lah, dialog Iya, satu line gitu, supporting lah. supporting aktor gitu kan. Sempat beberapa kali ya lumayan lah. Dari Itu pertama berarti. itu pertama kali banget. Tapi ya sambil model juga. Di situ udah ada link nggak? Pas main di MD
1-2 kalimat itu. Nggak ada sama sekali, benar-benar gue datang. Masa-masa itu gapnya gila ya. Waduh, Ngobrol sama pemain utama itu kayaknya nggak mungkin lah ya. kayak nggak mungkin. Kita tuh ngeliat pemain utama aja tuh kayak dewa dulu kan. Iya. Jadi kayak mau dekat aja kayak nggak deh gitu. Udah kita kelasnya di sini aja kan, apa levelnya gitu. Cuman ketika ada dialog bareng sama mereka ya tetap profesional. Cuman deg-degan luar biasa waktu itu. Dan abis itu aja udah. Iya, luar biasa. Maaf ya bang kalau ada salah-salah. Ah gitu benar. Terus Benar. Enggak, kamu udah bagus kok. Jangan dipanggil lagi orang ini. Iya, itu dia. Aduh, jangan sampai. Tapi untungnya nggak begitu sih dulu ya. Enggak. Ini aku bercanda. Aku bercanda. Oh bercanda, kita udah pikir. Iya, kirain benar. Nggak ada kayak Baru begitu. mau nanya siapa orangnya. Nggak ada. Orang aktor sangat baik semua kita. Iya. Baik semua. Tapi kan kau aku pertama, kau pikir aku sombong kan? Parah banget. Sengah nih orang. Ya kita tuh mohon maaf ya, agak deg kan lihat yang putih banget. Kita kalau udah mulai Kalau agak hitam dikit. Tingkat ini kita Saya mulai ketemu, saya pertama kali main juga sama Dion Wiyoko. Oh iya benar. Kayaknya bukan ini deh, tapi kita duduk di mana ngopi dia datang. Iya, benar. Enggak, sana aja deh. Tapi kemana aja, ada aja. Saya ngikut. Oh, ternyata sana aja deh. baik. Sana deh. Nanti kami mencemarimu. Iya, gitu. Aduh. Dia yang humble, kita yang nggak nyaman ya. Iya, Tapi ternyata memang nggak ada gap. Nggak ada, ternyata bagi iya. mereka. Iya. Tapi saya dulu sangat banyak salah kaprah. Kan dirimu kan sudah lebih berkecimpung dari 2010, jauh sebelum kami masuk kan. Dirimu. Dulu saya pertama kali masuk itu banyak salah kaprah. Saya itu tidak menangkap itu jokes talent sama asisten. Oh. Padahal ternyata itu joke talent sama asisten itu memang di situ moodnya. Gimana? Kayak, ambil tuh, jangan tidur aja lu. Itu kan sebenarnya bukan bermaksud mendiskreditkan. Paham. Dulu saya ketemu beberapa senior itu lihat kayak, aku jahat banget sama orang ya. Iya, Ada perasaan tidak nyaman gitu. Karena aku merasa abang itu bagian daripada asisten. Betul. Dia merasa begitu. Betul. Saya merasa dia tuh tidak orang pernah kecil. merasa talent. Tidak pernah. Bahkan tadi sampai hari ini itu masih. Iya, dia awal-awal film kan asistennya suruh dia ambil teh. Lu yang ngambilin. Ri udah berikan ambil teh dulu. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak, itu berarti lu orang baik. Karena kan mungkin di daerah diajarin Tidak pernah dibikinkan kopi. Itu aneh. Iya. Dibikin Paling minum. kalaupun bikin mungkin teman-teman ya. Iya. Lagi nongkrong. Iya. Salah satu deh, bikin dulu. Nah, teman yang bikin. Iya benar. Saya Piko sama almarhum Babe itu komik Ed kan. Nah biasanya kami bertiga tuh kalau mau makan sesuatu tuh jual namanya sutradara. Oh. Dan kami bisa menirukan suaranya Astrada. Oh. Jadi Astrada itu kita calling tuh. Tenan gua tuh butuh mie instan tuh. Kirim mie instan ya, tiga ya. Lu mau nggak, Fik? Oke, kirim 3 ya. Oke, ditunggu. Ya, instan. Tenan gua tuh jangan sampai ini tuh. Baru kita itu nanti itu Astradanya yang calling Bang Ading, kalau tahu Bang Ading lo. Tahu. Dia tuh yang habis tuh marah-marah tuh. Bawa gua lo ya. Tapi boleh deh bawain tuh mereka makanan. Kita ketawa-ketawa aja. Baik deh, Saking iya, kita iya, kayak sungkan gitu kayak mau minta sesuatu. Abang juga ada gitu-gitu ya? Ada juga, sama juga. Ya karena kan kita kan ada culture shock kan. Ketika kita anak daerah gitu, nggak tahu kota besar seperti apa, pergaulannya bagaimana. Ketika orang gua pernah begini, jadi pas lagi model nih, teman gua telat datang gara-gara motornya mogok. Nah, bukan gara-gara motornya mogok. Dia bilangnya begini, gua habis nge-gym tadi sob, gitu. Oh, di kepala gua, gym itu adalah bahasa gua ketika motor mogok di daerah. Motor lu nge-gym. Oh, emang itu di Sumatera Di Bengkulu tuh gitu, ya. Jadi kalau motor lu rusak atau mesinnya tiba-tiba panas, itu tuh bahasanya, nge-gym motor lu, gitu. Ya maksudnya rusak. Yeah. Ketika dia bilang, ya tadi nge-gym gue, gitu. Oh motor lu nge-gym, gue gituin. Terus dia bilang gini, Motor nge-gym, aneh banget orang. motor sih sob gitu deh gitu. Terus gue langsung diam. Ini gue salah nih, gue gitu. Salah nih gue nih anjing. Terus dilihatin sama model-model yang lain, diketawain gue yang Anak daerah. bodo amat dia anak daerah yaudah gitu. Seru banget itu. Tapi kayaknya kalau Sumatera mentalitinya nggak setinggi. Iya, itu yang makanya saya tanya. Maksudnya? Ya Aku punya nggak se banyak AT, JG, nggak se itu levelnya gitu Oh, loh. ya mungkin beda-beda orang kali ya. Iya, Kalau makanya tadi saya tanya karena menurut kita Sumatera kayaknya sama wilayah Jawa sini sama-sama aja gitu. Iya. ada tipis. Ada juga ternyata. Kita yang terlalu jauh sih. Ada juga ternyata, ada juga kok yang kayak gitu-gitu. Saking jauhnya kita berharap
Oke, kita timur ini nggak bisa bersaing sama Jakarta nih. Setidaknya Sumatera ini kayaknya harus bisa melawan nih. Harapan kita gitu. Iya. Ayo mungkin dikit lah, tipis gitu. Tapi ada juga gitu. Bang, berapa lama tuh dari lari dari Bengkulu terus kemudian jadi model? Berapa lama tuh di titik yang abang putuskan, oke, ini jalan hidup saya kayaknya entertain? Dari awal setelah gue model itu, Oke. gue langsung memutuskan, gue bilang sama orang tua gue. Gue bilang, gue kayaknya nggak akan mungkin balik ke Bengkulu untuk lanjutin kuliah. Jadi gue minta restu untuk berangkat ke Jakarta. Gue yakin karir gue di sini gitu. Padahal awalnya lari doang ya? Lari doang karena emang pengen escape dari situ lah ya. Terus tiba-tiba pas di sana ya udah kalau emang mau lo begitu, ya udah Bismillah kata bokap kata nyokap gitu. Dari hanya model, dilirik, kemudian akhirnya dapat syutingan tapi 1-2 dialog. Momen apa yang bikin abang melompat yang kayak ini lompatan karirku nih? YKS Yang dulu. ini? Iya. Yang ini? Iya, betul. Yang Yang ini. ini? Ya, yang gini. Yang ini. Dang gitu. Itu. Abang dari YKS? Sempet. Jadi waktu itu 2011 itu berarti? 2014. Iya, 2013-2014 tuh gua di YKS. Oke, sebelum kita ke YKS nih. 2010 ke Jakarta model. 2008. 2008 ke Jakarta 2010 model. tadi karir pertama. Iya, 2008 model, 2009 masuk Trans TV Extravaganza. Gitu. Extravaganza bukan titik Bukan. lompatan? Bukan. YKS malah? YKS. Itu extravaganza hanya gitu aja lagi udah. Ya, maksudnya dulu tuh gua masuk tuh cuma 3 bulan, setelah itu bungkus. Oh, nggak Dan lama. posisimu juga nggak di posisi kuncinya mungkin. Bukan waktu itu. Jadi ya memang posisinya pas gua masuk bungkus. Dulu sampai ada anekdot kalau ada Gilang di acara pasti nggak lama bungkus acaranya. Oh, sama gitu. dengan teman kita tuh Ali Akbar tuh. Gitu ya? Iya. Sama ya? Kita berusaha dia masuk WIT, pas dia masuk belum masuk grup udah bungkus. Dia baru syuting 1 kali, 2 kali udah bungkus. Baru mau di Sama dulu gitu tuh. Iya. Baru mau di-invite ke grup. Baru mau di invite ke grup. Kita invite dia ke grup untuk kasih tahu kita bungkus. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya tuh dia tuh pengganti. Kita berusaha untuk udah Ali tetap aja. Native itu selalu bilang kayak dia tuh kurang timur. Ya udah kita bilang udah anggap aja Jawa Timur enggak Ya apa-apa Allah, gitu. ya Allah. Nah, pas mereka yakin bahwa Ali itu bisa untuk bersama kita. Iya. Tak bungkus. Bang, dulu gue gitu. Kenapa YKS? Apa yang terjadi di YKS sampai abang merasa kayak ini nih lompatan karir? Karena di YKS akhirnya kemampuan gue itu dieksplorasi. Waktu itu tuh Bang Denny, Mae, Wendy Cagur, ya semua yang ada di sana Mae tuh. itu ini banget ya. Kalau ada satu orang yang saya rasa di industri skala besar punya impact sama saya punya karir sih, Mae. Saya ya. Dia support banget gitu. Dan ya itu yang coba gue terapkan juga karena kan gue ngeliat dari senior kayak begitu, berarti gue juga harus begitu tuh gitu kan, harus ngasih tahu yang benar. Nah makanya sejak dari YKS kemampuan impersonate gue bisa dieksplor, sketsa gue juga gitu, nyanyi gue juga dieksplor di situ. Gue merasa sejak saat itulah orang mulai mengenal nama gue lebih luas dari YKS itu gitu. Habis YKS dapat apa? Habis YKS itu gue dapat acara asli atau palsu waktu itu. Nge-host udah itu ya? Sendirian. Dan sendirian itu? Itu nge-host sendirian tuh. Itu makin ini dong, makin. Waduh deg-degan banget, Mat. Jadi nge-host sendiri. Mau ngomong apa gue ya? Gue bilang gitu kan. Kalau ngegali orang tuh kayak gimana sih gitu kan, dari mana dulu. Sama saya di WIT. Oh iya ya, lu juga gitu itu kan ya? pertama kali saya dengan Abdul ngelit sesuatu sendirian. Pas saya datang di WIT itu senang-senang gitu kayak wah syuting sama teman-teman, ketemu Mamat, ketemu yang lain kayak. Pas take, saya baru sadar kayak, tar dulu nih, mana gilang-gilangannya nih? Mana nih Ramzinya nih? Gak ada orang nih, sendiri nih. Oh panik boy, panik bro. Paham. Leadernya saya ini, gila. Itu sih. Ya gitu, rasanya tuh kayak ini Mat, Makanya kayak bungkus kan? Belum sanggup kayaknya saya ngelit. Tapi gue juga kalau mikir-mikir lagi kayaknya emang agak susah gitu. Apalagi kalau misalkan kita dapat bintang tamu. Gue pernah dapat bintang tamu itu yang nggak mau jawab. Aduh, males, paling males tuh. Jadi kita udah panjang lebar ngasih jawaban cuma enggak kok gitu. Wah, ini gimana nih caranya? Waduh, itu mesti benar-benar kita harus main. Ada satu orang nama yang saya hari ini siapa harus sebut namanya, respect sama orang itu, Pras Teguh. Pras kok bisa ya ketemu orang yang nggak bisa digali tapi tetap
berusaha menghidupkan suasana gitu. Iya. Dia tetap bisa ini. Bisa ngetawain jokes orang yang nggak ngejokes. Iya, benar. Padahal dia ketawa tapi dalam macam ini orang itu. Iya. Kita tuh langsung kayak muncul di muka tuh kebingungan dan ini. Nah, Detailnya itu banyak masih tuh. bisa. Gila, detailnya banyak ya berarti ya. Cuman ya itu dia tadi gue bilang, kalau gue syuting asal waktu itu kan tapping, jadi pasti ada di-cut-cut, jadi gue agak ngerasa lebih aman. Cuman ketika datang bintang tamu komedian senior, aduh ngeresponnya bagaimana ya gitu. Ketika datang Pak Haji Bolot, gue tuh harus jadi yang kayak gimana sih gitu kan. Ketika datang yang satu lagi, gue tuh harus kayak gimana. Itu tuh bener-bener struggle di kepala gue tuh, aduh bingung banget tuh. Pak Haji Bolot tuh pernah di talk show sama saya, tektokan. Rik, tar lu nanya gue begini ya. Gua jawabnya begini, lu kesel. Siapa Haji? Ya, itu cerita tuh sama dia tuh, masa lalunya dia. Gua begini dulu, Ri. Gua gini, Tanjung Priok gini. Oke, siap. Naik dong respectku kepada Pak Haji Bolot. Pas masuk on cam, dia datang. Tak. Saya jawabnya begitu. Tapi sopan. Iya. Terus habis cut, kurang marah lu. Lu harusnya marah banget ke gua. Gimana caranya marah sama Pak Haji Bolot? Kan masih ada enak-enaknya Gak sanggup. Iya. Jadi kayak tapi itu jadi malah tidak ngencengin tektokan jadinya, tapi itu memang ada momen segannya, ada itunya. Dan ternyata nggak bisa gitu. Maksudnya itu memang harus marah gitu. Itu yang bikin lucu karena nah, itu saya di levelnya Rigen tuh bisa marah sama senior tuh. Saya kayaknya masih belum berani. Maksudnya itu sesuatu yang saya tidak mainkan gitu. YKS asal terus yang di global? Setelah YKS asal, gue alhamdulillah dapat yang di Global TV itu. Ditaruh dimanapun udah jalan. Nah pas di momen itu udah yang oke, di mana aja sikat gitu. Yang ngebentuk gue banget tuh sebetulnya di sketsa, tapi memang puncaknya yang di YKS tadi gitu. Nah terus gue dapat acara di DMD waktu itu di MNC. Mulailah nge-host dangdut dari 2014 itu. Terus dapat acara KDI di 2015-nya. Nggak lama. Menuju angkasa, gitu. Meraih bintang, mencapai semesta. Bagus. Buatlah cita-cita menjadi nyata. Raih segalanya, raihlah semua, taklukkan dunia. Jadilah bintang. Bagus. Lu gede apa? Saya suka Ferry tuh, Ferry Kia itu. Bukan ya? Bukan itu api. Itu api. Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir cinta. Dia itu yang kocuri VCD-nya itu. Kita tahu ya dari mana inspirasi kita berkarir ya. Iya. Dari keseruan-keseruan itu. Lucu banget. Tapi kan itu yang mewarnai masa kecil kita. Berarti kita adalah laki-laki yang diam-diam nonton itu, tapi sampai di luar sok keras. Tapi Laki-laki yang kita adalah laki-laki yang diam-diam menyukai kangen band. Tapi di luar kayak musik apa ini? Betul. Guilty pleasure ya. Iya. Guilty Dengar sorry, kangen band. ente sudah sampai zamannya kangen band. Saya Abang The Beatles. bukan The Beatles. Terlalu untuk puasa ini. Kalau saya itu di zaman-zamannya di mana kayak apa itu Peter Pan dan Sail on Seven? Jamrut dong, bumerang dong. Kita itu dulu di levelnya itu. Tapi habis itu Sail on Seven bagus banget. Enak juga ya. Iya benar. Di rumah aja itu kita Sail on Seven dengan apa Peter Pan. Tapi nanti kalau sudah di tongkrongan tuh Jamrut, bumerang. Pelangi di seberang rencana aku berdiri. Asik itu melodi itu. Itu itu kalau festival band pasti dimainin itu luar biasa. Wajib. Melodi sama bass yang follow tuh seru banget. Terus KDI itu titik berarti. Iya KDI udah mulai tuh dari KDI. Udah. Oke, silakan. Aku Gilang Dirga, panggil aku di mana aja. Iya, itu KDI itu. Setelah itu masuk DA, mulai gede lagi, lebih gede lagi. Ketika masuk Dangdut Academy. Itu udah berarti titik puncak abang tuh. Iya, alhamdulillah sih. Ya kalau bilang titik puncak sih, gue ngerasa setiap apa yang gue lakukan itu mungkin itu adalah titik puncak gue karena gue selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik gitu. Momen. Iya. Salah satu karir juga pencapaiannya setelah dia dulu di film hanya satu line. Pelengkap. Satu line. Setelah itu dia
main di beberapa film dan salah satunya itu film yang saya cukup favoritkan sebenarnya. Apa tuh? Star Syndrome. Ini bareng sama dia deh. Apa saya? Kok ada di situ? Weh, saya itu uang Ada dia. Debt collector. kolektor. Kita capek-capek stand up untuk membantah stereotyping, kok main di situ jadi debt collector. Saya disuruh Soleh-Solehun. Soleh-Solehun menyuruh saya. Disuruh Ya, Soleh. cuma ngikut aja. Jadi apa bang? Ini hitung uang koin. Wih, Oh tapi acting lu bagus banget, lu mencuri perhatian. Lu Kezia Iya, saya ingat. Iya. sama si Abang mama Ray. ibunya sama Abang Ray. Abang Ray Iya, itu sama Abang Ray. Ray. Saya tuh pasangan dengan dia sebenarnya banyak banget loh. Dia tuh kru yang sebenarnya duet lawan saya tuh lebih banyak daripada Abdur dan Hari. Iya. Saya tuh Tapi itu jadi banget loh. Abang Ray. Itu natural banget scene itu tuh. Iya, tuh. Gila bagus banget. Ada scene kita tuh banyak banget. Dia tuh hampir jadi sama scene dengan saya tuh. Tapi filmnya tidak tayang. Kita minsi sama almarhum Babe. Kita bertiga tuh. Star Syndrome. Itu dia tuh pemain di situ tuh. Star Syndrome biasa. itu menurutku salah satu pencapaian juga untuk film ya. Iya. Dan scene studionya kalian itu juga menjadi inspirasinya saya untuk mainin scene studionya saya yang di Kakak Bos. Itu studionya sama. iya, tuh. Studio yang bener-bener mana? Yang kita studio. rekaman. Iya, Yang di itu ya, Fatmawati ya? Jadi saya, ini studionya di mana nih? Maksudnya Iya, apa iya, namanya iya. moodnya gitu Betul, kayak betul, seru banget. Itu Star abang Syndrome. jadi bintang utama pertama kali? Iya dong. Pertama kali. Lihat. Serius? Jadi bintang utamanya pertama kali waktu itu. Oke. Heeh. Sebelumnya adalah pendukung ya? Pendukung. Kamu komisan ya waktu itu di situ? Komisan. Seru banget. seru Komisan. banget. Nah kalau yang sekarang, yang Pelangi Mars. Nah, Pelangi di sekarang Mars. banyak lagi nih dialognya Oh, juga kalau nih. kalau ini beda banget. Malah Beda. dialog doang ya? Ini dialog doang, tapi bedanya gini karena gua kan jadi pengisi suara robot ya. Jadi kan ada beberapa robot di Pelangi di Mars itu. Terus gua jadi Petia namanya di situ. Itu robot Rusia. Bedanya adalah ternyata gua baru tahu ngidupin karakter yang ada di gambar itu jauh lebih sulit dibandingkan kita yang acting sendiri. Dia, kamu mengisi suaranya ketika dia ada atau suaramu sudah ada baru dijadikan Enggak, gambar? gua ngeliat itu. Karena ada dua Justru skema itu tuh. abang harus hidupin dia ya? Betul. Jadi gue benar-benar ini nyocokin kalau dia gerakan angkat tangan berarti nggak mungkin gue nggak mungkin gitu kan, pasti harus gitu kan pasti kan. Jadi ya challenge-nya di situ justru. Tapi kan dirimu dibanding banyak orang yang punya talenta, kemampuan vokalmu kan memang ada skillnya kan. Iya. Ada. Kalau saya tuh kayaknya akan seperti saya aja. Iya, Apa? Gimana? Hah? Iya, kalau saya bersuara akan seperti saja. Nah, kalau kita isi animasi itu, kita boleh memilih untuk seperti kita atau ganti suara atau dinaikin sedikit, diturunin sedikit. Iya, benar. Kamu sebagai dirimu atau suara robot itu kamu create? Enggak di-create. Jadi kan gua nanya juga ke Upi, sutradaranya, terus Upi nanya ke Gava. Dendi juga, produsernya. Mau dibikin kayak gimana ini robot ini, development karakternya gimana, terus suaranya mau seperti apa, intonasinya gimana. Jadi itu hasil diskusi, kemudian kita punya kesimpulan suaranya seperti ini aja lang, kata dia gitu. Nah dari situ si development karakternya juga akhirnya berubah. Oke. Yang tadinya si Petia ini robot yang dia pinter, robot Rusia pinter dan suka ngeyel, tapi akhirnya jadi apa namanya? Jadi ngeyelnya tuh ngeyel Kocak ngeyel Rispo. Oh, absurd, gitu. ada absurdnya Ada sedikit. absurdnya gitu. Jadi ya development karakter akhirnya ke situ. Kayak misalkan ada kalimat si Batik ini kan si Bimo kan, suaranya gede gitu. Kamu tahu nggak di Indonesia ada hantu namanya pocong gitu kan. Terus, hah? Itu suara Petia tuh gitu. Hah? Pocong? Hantu apa itu? Gitu. Terus si Batik ngomong, iya pocong itu hantu yang diikat. Terus Petia ngomong, diikat? Itu hantu apa kangkung? Gitu, ada gitu-gitunya. Ada punchline-nya, akhirnya gitu. Jadi ya itu nggak dari skrip memang. Akhirnya si Ardit pun juga ngasih taunya enak banget gitu. Jadi masuknya begini bang, ini ya karena konsultannya kan si Ardit kan. Tapi kan dirimu sama Ardit juga sudah tahu bahwa Udah lama, dan Star Syndrome udah sama Ardit Iya, juga. iya, Ardit ya? Iya, Star sama Syndrome. Ardit. komedi konsultannya Ardit juga ya? Ardit juga. Iya, gitu. benar-benar. Jadi enak. Udah tau lah cara ngeresapin komedi, karena kadang-kadang kan tantangannya adalah ketika kita kasih usulan komedi nggak satu sinyal tuh Betul, susah nggak satu banget. frekuensi susah. Jadi kayak gimana nih komedinya? Maksud lu tadi gimana biar jadi komedi gitu? Untungnya tuh tim kompak semuanya. Jadi ya gue sih tetap
jenderal di lapangannya kan Upi kan sebagai sutradara kan, jadi apapun kata Upi ya ikutin gitu. Nah, kalau Pelangi di Mars ini tayang kapan, Bang? Pelangi di Mars ini tayang Lebaran. Film Lebaran. Lebaran. Tadi saya bilang sama dia nih, Ya. saya lagi tunggu film Lebaran. Iya, iya, Soalnya saya sekarang Saya itu Wiro Sableng. setelah ada Naka, Dulu yang 212. setelah ada Naka, itu saya justru lagi nyari banget film anak. Ya. Ternyata seru banget bawa anaknya kita ke bioskop dan nonton itu Lu pengalaman. udah dibawa? Sudah. Udah pernah ya? Sudah beberapa film saya bawa. Oh, gua khawatir Dan takut ini. dia suka. Naka itu cuman dia tidak suka itu bagian bola-bolanya muncul tuh, yang Dolby. Bong. Dia kesel banget kayak ini apa sih ini? Iya, iya. Jadi kadang-kadang Bunyinya juga tidak ini iya, zoom. Jadi kadang-kadang saya bawa masuk dia itu setelah itu. Mau film apapun. iya, Jadi iya, saya iya. kayak nunggu dulu beberapa menit, pas udah mulai masuk ke filmnya, dia udah tenang tuh kalau udah lihat sudah film dia santai banget. Iya, iya, Dan dia iya, tipikal yang duduk nonton. Lucu banget sih Naka. Dia kalau lihat itu Dolby apa? Dia kenapa? Lempar. Peluk. Oh, apa ini? Begitu. Tidak. Aduh. Jangan begitu anak sendiri. Kau memang pancing-pancing untuk saya baca. Saya bilang cuma lempar. Kau tidak senang saya lihat. Lempar banyak. Ya Allah. Nah ini kayaknya akan menjadi pilihannya saya untuk nonton di Waduh, terima momen kasih, Lebaran terima kasih, nih. terima kasih. Pelangi di Mars. Tapi jujur sebetulnya gini, ini kan memang film keluarga. Anak-anak pun juga harus nonton film ini karena ini tuh filmnya premisnya tuh ngajarin anak-anak ya mungkin akan memberikan mindset kepada anak-anak sedari dini untuk mencintai Indonesia dengan kondisi apapun. Oh, ada unsur cinta negaranya. Oke. Jadi nama mamanya Pelangi itu kan Pratiwi. Nah, Pratiwi itu kalau lu pernah searching, Pratiwi itu adalah nama astronot asal Indonesia Oh yang tidak jadi berangkat. yang tidak Pratiwi jadi berangkat. Sudirman kalau nggak salah. Betul. Tidak jadi berangkat waktu itu. Nah, jadi Pratiwi Sudarmono apa? lupa gua Pratiwi siapa namanya? Pratiwi Sudarmono kan? Pratiwi Ya, Sudarmono. Sudarmono. Nah, jadi waktu itu beliau tidak jadi berangkat. Nah, karena besarnya nama beliau digunakanlah oleh Upi dan juga Dendi dalam film ini sebagai salah satu karakter. Dimainkan Ute. Dimainkan oleh si ya Yang Ute, Utesa. betul, dimainkan oleh Ute gitu. Jadi bagus banget. Jadi ceritanya tuh premisnya adalah gimana nih film ini tuh jadi ceritanya di bumi tuh udah nggak ada kehidupan karena air tuh udah mulai sedikit gitu kan. Akhirnya mereka berpetualang lah ke planet Mars untuk mencari mineral gitu kan. Zeolit Omega namanya. Nah, tapi memang pada saat di Mars ternyata ada beberapa kejadian sehingga Pratiwi meninggal, anaknya lahir di Mars. Nah, si Pelangi ini nama anaknya. Oh, gitu. makanya judulnya Pelangi di Mars gitu. Dan ditemani oleh robot dari Indonesia namanya Batik. Ternyata di sana itu banyak robot dari koloni-koloni negara-negara lain. Ada yang dari Rusia, ada yang dari mana-mana lah pokoknya dari seluruh Petualangannya negara. di situ lah. Petualangannya justru di situ. Nah, Pelangi itu harus mencari mineral tersebut untuk bisa kembali ke bumi. Gitu. Dibantu oleh robot-robot ini Waduh, mengembalikan nih, dia. lo lihat gue merinding tuh beneran ya, merinding ya. Karena ya gue nggak mungkin ceritain full ceritanya seperti apa. Aku harus mendapatkan pengalaman itu di bioskop. Iya. Jangan Iya. ambil pengalaman itu. Iya. Ini berapa lama dikerjain? 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun lalu ini. Betul, dari 5 tahun yang lalu dikerjakan, di develop, sempat stop, tapi nggak pernah berhenti. Ibaratnya, kalaupun nggak lari ya jalan gitu. Karena kan sempat ada mungkin beberapa teknologi yang baru keluar, akhirnya menyesuaikan menyesuaikan gitu. Ini kita ada putar trailer nggak ya nanti? Nanti di editing aja. Iya maksudnya. Soalnya itu first look-nya bagus banget. Iya. Saya sudah nonton trailernya. Kalau lu cinta Indonesia, lu nonton ini sebagai orang dewasa akan merinding. Menurut gua. Kita Karena tahu soalnya. Berarti saya akan kalau nonton ini saya merinding sekali. Saya cinta sekali sama negara ini kan. Saya akan nonton. kita lihat palsu ya. Terlihat palsu. Kayak Kok bisa dipaksakan tidak tulus? gitu. Kok bisa sih? Terlihat pencitraan. Kok bisa kalau kalian Kayak ada aman, ketakutan Bang? gitu di Kalian belakang bisa itu. sampai merinding. Saya merinding sama badan gue masa Coba kau Karena mendengar Indonesia kok merinding. Iya. Coba kau bilang merdeka. Merdeka. Bikin palsu. Merdeka. Indonesia. Indonesia. Kalau kita kan merdeka. Iya, yakin aja kan? Enggak. Merdeka. Masih- Merdeka. 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 Wah, bahaya. Kok dia auranya beda gitu. Ngeri nggak sih? Tiap kali dia ngomong merdeka tuh kayak, "Hots!" Cut gitu ya. Aduh, Coba, merdeka. Merdeka. Ih, ngeri aku gitu. jangan bicara itu deh.
Merdekaks saja kau, merdekaks. Ya, berarti saya nggak boleh nonton. Saya nggak boleh. Harus nonton, biar kau harus semakin nonton. cinta. Sama ini apa soundtracknya, wah gila. Nanti kita dengerin ya. Ada soundtracknya nggak yang dibikin sama Bang Ipai? Belum dikirim. Iya. Dan maksudnya nanti after ini kita dengerin ke mereka. Oh iya, boleh. Ada nggak? Coba minta deh sekarang nih. Soalnya kalau kita putar sini juga nanti apa merah kita, dolar merah. Bagus banget. Bagus. Justru kalau kita putar duluan mereka yang merah kan kita duluan. Atau tidak, jangan putar deh. Saya mau dapat pengalaman spiritualnya Nggak di apa-apa. bioskop. Nggak apa-apa. Oh iya, boleh deh. Aku tuh kok pengen gitu kayak sadunya tuh di bioskop. Oh ini yang dibilang sama Gilang nih gitu. Nggak apa-apa menurut gua. Jadi lu dengerin, lu nggak akan tahu juga nanti diletakkan di mana. Oh, oke. Tapi lu dengan mendengarkan lagu itu, dengan cerita narasi yang tadi gua jelaskan, lu akan kebayang ceritanya tuh senasionalis apa film Nasionalis ini. apa ya? Betul. Kita. Tapi terlepas dari filmnya akan nasionalis atau apa, yang mana itu pasti akan membantu semangat kebangsaan tertanam di anaknya kita. Buat saya sih tugasnya sebagai film secara visual, secara karakter sih mudah-mudahan tercapai. Karena itu yang saya lihat dari looknya itu menyenangkan banget, proper gitu maksudnya. Amin. Ya mudah-mudahan. Kan ada juga tuh, jangan membanding-bandingkan ya, tidak bagus ya. Maksudnya Dia mulai dia panik sendiri. Merah putih. Oh, yang Kereta buka gudang, benderanya hilang gitu. ya gitu. Maksud apa kayak gitu? Makanya itu kan katanya bagus. tapi nggak sabar. Ya insya Allah nggak seperti itu. Oh, jauh banget. Maksudnya Wah, itu berani bilang jauh banget. bukan. Tadi panik sendiri. Di ending bilang jauh banget. Karena saya pernah di studionya Bang Upi juga. Siapa aja nih yang main nih? Yang main si Pelangi, Messi, terus ada Lionel Messi, Mai. bukan namanya Messi gitu. Ada Lutesa Rio Dewanto juga ya? Ada Messi jadi Gusti, bapaknya Pelangi. Ada Messi Gusti, Lutesa, Rio Dewanto jadi Banyu, Ya. Livi Renata jadi Mirna. Ya. Livi keren juga nih main di sini. Gue pikir nih anak nggak bisa acting, ternyata bagus actingnya. Dan mereka acting jadi manusianya juga ya. Iya. Kalau mereka Ada manusianya, yang dari Kemudian robot cuma ada- kita doang tuh. Batik, Kristo yang mana tuh? Kristo jadi Yoman. Yoman reggae dia. Reggae. Reggae di situ. Reggae dia di sana. Siapa aja tuh? Jamaika, robot Jamaika dia. Batik. Iya, dekat sekali dengan Mama. Wow, kok bisa? Kimchi yang jadi Kimchi siapa? Yang jadi kimchi itu si ini siapa namanya? Fania. Oh, Fania. Dan Fania dan si ini yang jadi Sulil itu Dimitri. Itu mereka ininya juga body aktornya juga. Oh. Kalau kita kan cuma suara tuh. Kalau mereka tuh yang bener-bener Berarti yang kayak Avatar itu. Iya. Alat-alat ditempel Iya, ditempel, gitu-gitu. titik-titik Mereka gitu. yang sambil dialog juga seru banget. Keren banget mereka. Tayang Lebaran Hari pertama langsung. Iya. Ya pokoknya lebaran kalau misalnya jatuh. Kalau pemerintah sidang isbat 20 ditayang. 20. Kita 21. Inilah film yang berdasarkan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Yang memutuskan bukan XX1, Kementerian Agama. Film Teman-teman Muhammadiyah, kalau sudah lebaran, Bisa jangan besoknya, jangan iya. dulu kayak ini sudah lebaran kenapa nggak tayang? Besoknya berarti ini ya. berdasarkan Betul. yang pemerintah. Betul. Karena tayang atau tidak yang penting aku tayang sama tamu. Sayang dong. Sorry Sayang deh. dong, sayang Maaf dong. Iya. Dengan semua dialog-dialog itu, rasanya seperti apa? Kan ini kan hanya dialog doang. Dirimu kan act out-nya kuat tuh. Apa pada saat dialog juga tetap act out? Tetap ekor juga. Jadi kalau misalkan lagi pengen lari gue tetap gitu, tetap gerak gitu. Karena berasa itu di ininya ya. Sumpah itu happy banget gue. Karena itu pengalaman pertama gue dan gue tuh kayak punya kewajiban menghidupkan karakter ini. Ketika respon dari yang mendengarkan dan melihat suka, gue ngerasa berhasil gitu. Tag dulu kan? Tak. Ada perasaan nggak kayak, aku boleh ulang sekali lagi nggak? Kayaknya aku ada gitu-gitu dulu Ada, ya? gue gitu. Iya. Gue gitu. Kayaknya ini gue kurang deh. Tadi boleh nggak gue ulang lagi yang bagian ininya? Boleh gitu. Terus yang gue bener-bener yang gitu-gitu lucu banget. Mau tidak sabar Ini menunggu. kalau film animasi ini abang keberapa? Pertama. Isi suara gini. Ini pertama. Dengan segala kemampuan abang dalam impersonate, bersuara,
Itu ini pertama. Ini pertama, aduh. Tapi kayaknya happy akan banget berkali-kali gua. ya? Wah pengen banget, gue pengen lagi deh, beneran. Ini buat asli. teman-teman produser Coba di luar nanti sana. ngisi yang itu bendera 2 yang itu. Bata bukan budak, benderanya hilang. Itu nanti yang versi kedua. Kan tujuannya tiap tahun ada film itu. Film itu bilang tiap tahun tujuannya ada. Sudah kita kalau sudah ada pelangi di Mars, udah perbanyak yang kayak pelangi di Mars aja deh. Lo urut terserah mereka, mereka mau Udah bikin. enggak ada urusan saya tidak mau urus mereka itu. Melebihi target loh Tidak ada kemarin itu. urusan. Katanya melebihi target kan. Bodoh amat. Iya, Pelangi di lebih Mars. target. Melebihi target. Bodoh amat. Yang mirip Dios itu. Bodoh amat. Pelangi di Mars. Mirip Dios. Bodoh amat, tidak peduli sama mereka. Mereka bikin film tidak jelas. Bang, tapi saya mau tanya ini bang, abang belajar kemampuan vokal itu di mana sih? Zaman di Bengkulu kak? Kemampuan vokal ya? Iya, karena gini, dulu kan waktu kita WIT tuh suka main improv. Nah, dari teman-teman tuh sering bilang tuh, improv kalau yang lagu-lagu usahakan bagus ya, karena kalau nggak bagus, patah tuh belakangnya. Jadi udah patah duluan di depan, nggak bisa lagi di belakang kan. Nah itu saya tuh baru temukan di Bang Gilang tuh ketika komedi, ketika yang lagu-lagu tuh benar-benar Oh yang ngarang penyanyi. ya, yang ngarang lirik gitu Bahkan ya? lagu asli pun terus nanti abang rusak-rusakin Oh, atau apa. iya. Tapi bagus. Iya, Sehingga kita iya. dapat tuh lucunya. Iya. Nah, kalau di kita-kita kan memang busuk ya suara ini ya. Kita Asik. Hehehe. Setengah tuh. lu aja ke gue paham sekata-kata lu. Kata-kata tahu. Itu saya dimarahin terus sama juri itu. Marahin terus sama lucu juri. banget. Selalu ngasih istilah yang tidak dibutuhkan. Abang belajar di mana vokal-vokal ini? Gita Cinta di Musical 2010. Gua diajarin sama Kak Ubit waktu Teater? itu. Teater. Kan itu cerita tentang Gali Ratna kan. Iya. Ada double cast waktu itu Mario sama gua jadi Gali. Mita sama Milen Fernandes jadi Ratna. Gua bareng sama Milen, Mario bareng sama Mita. Berarti ente ini jam terbang solid. Tinggi. Alhamdulillah. Semua panggung solid, coy. Alhamdulillah. Nah, itu apa? Belajar Teater vokal musikal kayak gitu. Benar-benar Belajar tuh. vokal. Kayak Gita Cinta sudah pasti musikal kelas Iya, atas itu. Musikal karena kan Ente live jadi kan. Ratna ya waktu itu ya? Bukan dong, Ibu Kantin. Bukan jadi Gali. Jadi Gali. Jadi Gali. Jadi memang dilatih itu kita waktu itu 5 bulan untuk tampil. Gua dapat 2 kali waktu itu. Di apa? Tahun 2010 di Geraha Bakti Budaya, ingat banget gua. Jadi live nyanyinya, acting narinya dan lain-lain juga live. Ada Di Geraha Bakti Budaya. dulu belum tim pas abang itu. Saya juga nanti tanggal 2 Mei ada stand up special show-nya saya. Oh, oke. Mungkin ada benarnya di Geraha Bakti Budaya juga. Tanggal berapa? 2 Mei 2026. Masih lama. Hari pendidikan. Thank you. Gue beli tiketnya. Amin. Amin. Tanggal 2 Mei. Beli 2 tiketnya Mei. di mana, Bang? Kalau mau beli itu di event.hhhcorp.com. Ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Siap. Kalau ini juga di link deskripsi ada ya. Iya. Saya sudah dengar materi dia lucu sekali. Sumpah saya Tidak usah terlalu membebani. Nggak gitu kalau stand up. Nggak gitu. Stand up Saya sampai nggak gitu. "Wih, ini hari kritik. Kemarin kalau kalian yang nonton, Udah diam aja. kalian Tahu nonton. kan MC Bangke yang suka begitu. Kalau kalian nonton- Iya, komik mau tampil. Ini lucu banget. Lah mati kita di belakang. Dia diam aja. Kalau kalian Beli nonton aja. Udah nanti. ilmu nanti hitam, nah ini 3 kali lipat lebih lucu daripada ilmu hitam. Ini lucu banget, lucu banget. Lucu banget. Udah gitu promonya kalau pelangi di Mars seru banget, bagus. Boleh. Itu boleh. Iya. Tapi kalau stand up ya boleh beli tiketnya aja. Udah sampai di situ aja Oh dulu. iya. Masa orang datang mau dapat apa dong? Harus dapat kelucuan. Tapi gue ngidolain kalian tahu. Kalau Mamat sama Abdur juga gue waktu mau bukan operasi. Apa gue lupa yang gue bilang lagi di MRI. Gua sampai Iya. DM kalian kan Iya, waktu iya. itu gue bilang gue dengerin nih ini di apa salah satu aplikasi itu. Iya. Gue bilang Mamat sama Abdur nih. Abdur versus Mamat nih. Iya, Abdur versus versus Abdur, Mamat ya. itu Noise, lucu noise. banget di Noise. Iya. Nah jadi waktu mau masuk ke MRI itu kan gue kan ini ya apa namanya klaustrofobia gue tuh. Jadi ketika masuk di situ dokter nanya mau lagu atau mau apa? Nyalain Mamat versus Abdur. Dia bilang gitu. Oh ya, oke. Jadi itu yang gue dengerin. Alhamdulillah pahala ya, Pahala lucu banget. Walaupun gitu. di situ emosi ya, pahala dosa. Justru itu serunya. Jadi ya sama lah gitu. Tapi enggak. Pasti. So kita Wih. dirimu merindukan teater lagi enggak? Kangen banget gue. Aku tuh terlalu suka teater. Kayak pengen banget cuma Dia bikin lah. yang ajak kita teater ini siapa ya? Kalau film tuh kita bisa casting atau apa tuh. Teater Iya, tuh kayaknya iya, levelnya Enggak juga. Sebenarnya mungkin kita nggak tahu audisinya kapan aja. iya, tapi maksudnya kan dirimu pernah diajak lagi main teater nggak? Saya tanya deh. Nah, teater itu kayaknya bukan sesuatu yang lo kalau misalkan diajak main tuh tetap harus audisi kan. Iya, Nah, itu tuh kayaknya emang nggak pernah sampai ke gua gitu.
informasi tentang itu. Saya sih kalau misalnya ada sutradara teater di luar sana yang butuh pemain-pemain, kayaknya saya masuk, jangan ragu hubungi saya pengen tuh. Enak banget, Ri. Ngomong nggak? Enak banget, Iya Ri. kan? Kalau di teater tuh, Mat, kita kayak berasa lagi emang ini dunia ini punya kita ibaratnya gitu. Beda lagi tuh dia punya soul itu. Jadi kayak Beda banget. kalau stand up itu kayak ngelawak tapi nggak ada peluang editan. Iya. Kayak melawak tapi nggak ada peluang editan. Nah kalau teater itu kayak film tapi nggak ada peluang editan. Iya. Itu tuh yang bikin candu tuh. Film itu kita masih bisa take 1, take 2, salah, cover gitu. Teater tuh dia tidak punya. Saya sudah tidak mau kayaknya. Teater. Terakhir saya teater itu hari HIV AIDS. Di Kok Fanta. kena Saya sebagai pemeran utama. dan kok kena betulan. Tidak, mulut ya. Astagfirullah. Saya jadi pemeran utama lah. Tak. Jadi orang yang pada akhirnya mengidap. Mengidap. Dan akhirnya kok mengidap benar. Tidak. Ya, mantannya mengidap. Enggak ya? Tidak. Saya turun panggung, ibu-ibu peluk saya menangis. Anak kok sabar ya anak, tidak apa-apa. Dipikir beneran. Saya di tengah begini, dipeluk anak tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tuhan sama kau. Kok aman saya? Yang penting kau bertobat kau. Saya free siap mama. Siap. Tidak apa-apa. Aduh, Berarti berhasil berarti. saya gugup dong. Berhasil. Kalau berhasil, dia bilang begitu jadi doa atau apa ya Allah. Berarti di luar sana ada beberapa ibu-ibu yang pas nonton Mamat kayak, ih anak itu tuh dia ada sakit tapi dia kuat ya. Iya benar. Ada tuh. Ada. Dulu tuh aku pernah memeluk anak ini gitu. Dia tuh sakit tau. tapi Sebenarnya dia sakit, makanya dia mencoba untuk berkhianat dengan negara ini gitu kan. Jadi Tidak itu. Tapi mau ya kalau teater lagi. mau banget gua. Asli mau banget. Produser Itu sutradara bikin teater. itu kan sudah ajak Vildan lagu. Sekarang abang ajak Bang Gilang untuk Teater, teater. iya. Vanuatu teater. Ini orang antara menyemangati sama ngejek itu. Bukan betul abang. Iya abang tidak berniat jadi sutradara teater. Iya kenapa enggak? Iya. Lu aja yang Kan jadi ini sutradara. spesial kedua yang sudah pasti lucu banget kan. Nah, yang ketiga coba abang bikinin. Karena saya punya cita-cita di Jogja saya mau bikin pementasan wayang orang. Wayang orang. Saya sama Pak De Marwoto udah ngobrolin ini dulu. Saya tuh punya cita-cita bagaimana kalau di Jogja tuh bikin pementasan wayang orang. Berarti kok tidak bisa main dong. Kenapa? Tidak, tapi yang kontemporer, Harus orang kan? cerita Arjuna. Arjuna kan? Ya harus orang kan yang main. Iya, kan orang. Tapi yang main itu kita orang. Yang kontemporer. Jadi Arjuna itu kamu. Kok main? Hah? Kok main? Iya. Oh, siapa Yewen, Abang, begitu. Siapa anak-anak lah pokoknya. Anak-anak. Pokoknya yang Papua ini semua yang jadi Arjuna. Iya, benar. Yang jadi yang kakak-kakak. Yang apa namanya tuh? Raksasa. Hanoman kasih Yusril. Kita tukar aja. Iya. Kata mau bikin, saya punya cita-cita mau bikin di Jogja pementasan wayang orang tapi yang main semua full Papua. Waduh, bismillah, mudah-mudahan berhasil tuh. Lu juga nanti kalau misalkan lu udah oke, kita cari sponsor. Saya kalau sutradara, saya suka mainnya soalnya. Kalau teater itu. Saya tuh sudah sempat kepikiran mau jadi sutradara teater, tapi kayaknya saya suka mainnya. Tapi ilmu hitam itu cocok untuk jadi. Iya, ilmu hitam cocok Itu jadi tuh, ini. ada duku. Ini orang susah ini antara Tidak, tapi gua yang setuju. ilmu hitam ini betul lah. setuju. Betul lah. Kalau sama Karena yang emang sebagus itu. Tidak, saya sudah sama pernah. yang lucu banget tadi itu Saya betul sudah lah. pernah main teater jadi itu. Saya sudah pernah main teater Jadi jadi dukun? itu. Namanya Tabib dari Timur. Oh, ini yang Iya. Pak Mas. Iya. Iya. Mas Agus Nur. Iya, Gus Nur, betul. Masih ada Mas Jaduk benar. Oke, nanti kita tunggu lah ya. Ya mudah-mudahan kalau ada Ya. panggilan teater, tapi untuk sekarang kita tidak sabar untuk menyaksikan Pelangi di Mars. Pelangi di Mars. Ada Di Mas. Kakak Gilang Kalian juga. biasa melihat kemampuan mengolah vokal impersonate dari seorang Gilang Dirga di atas panggung. Betul. Kali ini dia ada di balik robot-robot di film ini. Dan Ya. jangan lupa ajak anak dan sekeluarga, karena saya merasakan bahwa nonton itulah pentingnya film animasi atau film yang untuk anak ya, dengan bahasanya kita. Iya. Karena kadang-kadang, mohon maaf ini kayak Pixar, kayak
Disney ngirim film ke sini cocok untuk anak-anak, tapi kan beberapa anak-anak belum bisa membaca gitu. Iya, Jadi subtitle itu ternyata problem teman-teman. Nah, kalau kita punya yang berbahasa dengan bahasanya kita, Dia mengerti ya. dia mengerti, dia menikmati gitu. Jadi saya akan bawa Naka untuk nonton Pelangi di Mars. Oke. Teman-teman juga di rumah. Hari Lebaran ya. Lebaran. Jangan lupa Lebaran, maaf-maafan di rumah, tapi lihat Pelangi di Mars. Keren. Host banget. Host banget. Oh ya, Mas host banget, silahkan closing ini Mas host banget. Terima kasih banyak Kakak Gilang. Makasih, Ya, makasih udah diajak promo, makasih Ya, banyak. terima kasih banyak. Gilang, sehat-sehat. Dan Marakas, masyarakat, Inilah host like, yang comment, Anda puji tadi. subscribe Kaks Production terus-terusan Oke, ya. oke. Karena kita punya konten-konten menarik sekali. Iya, oke. Ada juga merchandise. Merchandise ini. Kaos-kaos kita. Ya, ini. Fitnah, bukan itu. akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Itu Merdeka. adalah fitnah. Ada seorang bermuka abdur yang menjadi catatan fitnah di akhir zaman. Itu yang hitam El Mace. El Macho, bukan. El Mace. Macho, bukan. Yang baru habis dieksekusi ya. Bukan. Ya, pokoknya Oke, silakan. saksikan terus ya kita ini ya. Seru ini kita ini. Kata orang klasik begitu. Saksikan terus kita ini ya. Seru ini. Kayak bapak-bapak di kampung mau pamit dari anggota dewan. Gila pulang ketemu Ramzi besok juga. Kayak didikan kita di hari itu memang gak ada bekerja. Udah bener dia nggak usah lanjut ya. Emang gak berhasil. Oke, kalau begitu terus mari kemari. Mari ke Mama Tari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa, atas rizkimulah aku berbuka, telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan insyaallah.